Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal iman wa kafa biha bin ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Para jamaah semua, alhamdulillah wa syukurillah, di pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur. Semoga semua ini dapat kita manfaatkan untuk kita lebih banyak beramal soleh dan bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bacaan kita halaman 514 tentang memberi makan dan keutamaannya serta baik budi pekerti. Silakan, siapa dulu mau baca? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Tanbihul Ghafilin halaman 514 yang memberi makan dan keutamaannya serta baik budi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faqih meriwayatkan dengan sanadnya dari Ahmash dari Atiyah Aufi, katanya, pesan Jabir Abdullah, hai Atiyah, peliharalah pesanku ini, yaitu yang ke-1, hendaklah kamu cinta terhadap keluarga Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, serta mereka yang mencintai keluarga beliau SAW, sekalipun misalnya mereka terjerumus dalam dosa. Yang kedua, hendaklah kamu membenci manusia yang membenci Nabi Muhammad dan keluarganya, sekalipun ia ahli puasa dan bangun malam. Yang ketiga, hendaklah kamu senang memberi hadiah atau makanan. Yang keempat, hendaklah kamu ucap salam di tempat mana saja. Yang kelima, lakukanlah sholat malam atau tahajud ketika kebanyakan manusia tidur. Karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah tiada mengangkat Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah kecuali karena ia senang menjamu atau memberi makan orang dan menyebarkan salam serta salat malam ketika kebanyakan orang tidur. Al-Faqih meriwayatkan dengan sanadnya dari Ghairan Habib, katanya, ada orang datang kepada Ibnu Abbas dan berkata, orang-orang Muhajirin dan Ansor mengatakan bahwa kami tiada berarti. Jawabnya, benar. Kamu akan berarti jika menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, puasa, dan haji ke Baitullah, serta menjamu tamu. Pasti kamu akan bisa masuk surga. Al-Faqih meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Suraih Azzi, katanya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah menjamu tamunya jaizahnya, yaitu sehari semalam, dan jamuannya hingga 3 hari. Selebihnya dianggap sedekah. Sampai sini, Bro. Ya, lanjut yang lain. Yang lain lanjut. Siapa yang mau baca? Dari Ikrimah, Nah, gitu. Nabi Ibrahim dikenal bapaknya tamu. Rumahnya berpintu 4 menghadap ke 4 penjuru, hingga tahu percis dari arah mana datangnya tamu.
jika aku menjamu kawan-kawanku sebanyak 1 atau 2 saf, maka bagiku lebih senang daripada keluar ke pasar memerdekakan budak. Ibnu Umar jika punya makanan enak-enak, ada orang kaya lewat, ia tolak gairah memanggilnya. Tetapi jika orang miskin, maka segera memanggilnya seraya berkata, aku tidak memanggil orang yang tidak menginginkan ini, dan tidak pula membiarkan orang yang menginginkan benar-benar. Ketika beliau Rasulullah SAW ditanya, amal apakah yang kebanyakan memasukkan orang ke surga? Jawabnya, taqwallah dan husnul khuluq, baik budi. Dan amal apakah yang kebanyakan memasukkan orang ke neraka? Jawabnya, kedua lubang, yaitu mulut dan kemaluan, dan su'ul khuluq, jelek akhlaknya. Dari Aisyah, katanya, berakhlak baik dan baik terhadap tetangga, silaturahim kepada kerabat, semuanya memakmurkan masyarakat dan menambah umur, sekalipun yang melakukannya bukan muslim. Ya. Udah guru. Satu lagi. Dari Ibnu Umar katanya, ketika kami berada di masjid, tiba-tiba seorang pemuda Ansor memberi salam dan bertanya kepada Nabi SAW, siapakah yang mukmin yang paling utama? Jawabnya, yang terbaik. Lalu yang lebih sempurna pikirannya? Jawabnya, yang sering mengingatkan mati dan memperbanyak bekal untuk. Kemudian beliau menghadap kepada kami seraya berkata, hai para muhajirin dan ansor, ada 5 faktor penyebab datangnya cobaan. Dan aku berlindung kepada Allah, semoga kalian tidak terkena, yaitu 1, maksiat, pelacuran. Telah membudaya di suatu masyarakat, pasti dicoba dengan wabah penyakit menjalar, wabah taun, dan penyakit yang dulu belum pernah ada. Yang kedua, jika curang dalam mengukur dan menimbang dagangan, maka ada 2 bahaya yang menimpa. A, beratnya biaya hidup. B, penganiayaan penguasa. 3, jika enggan berzakat, maka akan terjadi langkah hujan. Seandainya tidak ada hewan, pasti hujan tidak akan diturunkan selamanya. 4, jika janji Allah dikhianati, demikian pula ajaran Rasulullahnya, pasti musuh lain agama akan diberi kesempatan menjajahnya. 5, jika menghukumi perkara tidak menggunakan kitab Allah, pasti mereka menjadi binasa akibat perselisihan yang terjadi di antara mereka. Ya, sampai situ. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mas kalian, bab tentang memberi makan dan keutamaannya dan baik akhlak yang baik. Jadi agama kita memberi petunjuk dan mengajarkan kepada kita harus suka memberi makan. Sebagaimana kita senang makan, maka ketika orang kita berikan makan, maka orang itu akan senang. Ini fakta ya, bukan mitos ya, fakta ya. Ibu, fakta kan kalau diberi makan enak kan? Iya, apalagi udah dibungkusin, udah dibawain, tinggal makan. Ya Allah, enak. Apalagi makannya di tempat yang dingin-dingin. Yang pertama, hadis ini ya. Yang pertama dari panjang dari Ummi Ati Al-Aufi, qala li Jabir ibni Abdullah radhiyallahu an. Kata Jabir bin Abdullah, ya Atiyah, wahai Atiyah, ihfiz wasiyati, peliharalah wasiatku, pesanku, ingat, dengar di pesanku, kata Jabir.
dari Rasulullah, ma araka masaibil ghaira safari hada. Ahib ala Muhammad wa sahibi. Yang pertama, cintailah Nabi Muhammad dan sahabatnya. Jadi kita mesti cinta kepada Nabi dan sahabatnya. Yang pertama, yang kedua, wa ahib muhibbi ala Muhammad. Yang kedua, cintailah orang-orang yang mencintai keluarga Nabi Muhammad. Jadi kita selain kita mencintai Rasulullah, cintai juga para sahabatnya. Dan cintai juga para keluarga Rasulullah, anak cucu Rasulullah yang sampai saat ini turun-temurunnya masih ada. Jadi kalau kita mencintai Rasulullah, mencintai agama Islam, cintai Rasulullah. Karena Rasulullah dari suku Arab, nah kita juga harus cinta juga kepada suku-suku Arab. Jangan kita hina. Bahkan ada yang mengatakan Tuhan bukan orang Arab. Makanya saya doa pakai bahasa Indonesia aja, nggak perlu bahasa Arab. Itu penghinaan. Allah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan semua alam, pasti bisa seluruh bahasa. Kalau manusianya diciptakan mampu Allah, apalagi bahasa manusianya, memang bahasa manusia Allah juga yang menciptakan. Jadi jangan mengatakan bahwa Allah tidak mengerti bahasa Arab, tidak mengerti bahasa yang lain. Semua bahasa adalah bahasa Allah. Nah, ini yang akhir-akhir ini banyak orang-orang yang cara pemahaman padahal dia seorang muslim, jadi pemahamannya bahwa Nabi Muhammad dari suku Arab, jadi kita jangan terlalu ke Arab-Araban. Ya, ini yang tidak boleh. Jadi selama itu masih dalam koridor Islam, ya kita mesti ikuti. Jadi pertama kita mencintai Nabi, mencintai juga sahabat. Jangan menghina Nabi, menghina sahabat dan lain-lain. Enggak boleh. Memang aturannya begitu. Wahib muhibbi ala Muhammad, dan yang kedua cintailah keluarga Muhammad. Anak cucu beliau kita cintai, ya. Selama cucu beliau itu masih orang-orang yang berbuat baik, ya. Kecuali dia tidak berbuat baik. Yang tidak berbuat itu bukan cucu Rasulullah SAW, ya. Kemudian walau waqa'u fid dzunubi wal khataya. Orang-orang yang mencintai Nabi walaupun dia sendiri masih banyak dosa. Jadi kan biasanya begitu. Walaupun dia belum ibadahnya belum rajin, tapi kalau dibilang Islam, untuk Islam berani dia. Makanya walaupun dia belum ibadahnya belum rajin, masih suka berbuat dosa, tapi dia cinta kepada Islam. Cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada para sahabat, cinta kepada para ulama, itu lebih bagus, ya. Itu masih bagus artinya, masih baik. Mudah-mudahan dengan berkat cintanya kepada para ulama, kepada keluarga Nabi, para sahabat dan kepada nabinya, kepada Islam, nanti dia mendapatkan hidayah. Entah di umur berapa, mudah-mudahan sebelum dia meninggal dia mendapat hidayah. Jadi semua kebaikan-kebaikan amal yang diniatkan untuk kepentingan Islam itu bermanfaat. Ya. Jadi kalaupun sekarang kita masih lihat banyak orang-orang yang belum beriman, ya, atau barangkali masih banyak berbuat dosa, tapi dia sudah mau berbuat baik. Kita terima kebaikan mereka dan kita doakan semoga kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan akan mendapat keberkahan dan lalu mendapat taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wa abghid mughbida ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam walau kana shawaman qawaman. Dan bencilah kepada orang yang membenci Nabi dan keluarganya dan para sahabatnya. Bencilah kepada orang yang benci kepada Islam dan kepada orang-orang muslim dan kepada para ulama. Walaupun dia puasa, walaupun dia ibadah. Jadi memang sekarang fakta aneh. Justru yang membenci Islam kadang-kadang orang yang muslim sendiri, ya.
Orang muslim yang Islam KTP yang hanya mencari uang, menjadi buzzer, apa itu bahasanya ya. Kan aneh, dia muslim tapi dia cinta Islam, kata dia di mulutnya tapi dia banyak yang menghina Islam. Nauzubillah min dzalik. Sekalipun dia puasa benar juga, kita tidak boleh cinta kepada orang yang membenci Islam, yang membenci Muhammad dan membenci ajaran agama. Apalagi dia memang tidak mencintai Islam. Selanjutnya wa'at imit ta'ama, dan berilah makan. Ya, berilah makan, sukalah kita memberi makan. Wa afsis salam, dan ucapkan salam, hamburkan kedamaian, salam itu. Kalau orang masih mengucapkan salam, assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam, artinya orang berdamai. Kalau orang datang ke tempat kita dan mengucapkan salam, berarti orang mau damai. Ya, ada tamu assalamualaikum kita terima. Tapi kalau perampok, kira-kira dia pakai salam apa enggak? Ya. Tapi ada juga perampok pakai salam, ada juga ya. Ya, ada yang menggunakan. Tapi umumnya kalau orang mengucapkan salam, dia tanda dia mau berbuat baik. Tapi akhir-akhir ini digunakan orang, ya salam itu agar bisa diterima, tapi selanjutnya dia merampok atau merampas. Ada di video ya orang pora-pora bertanya, apa namanya, dia buka pintu mobil, dia berpakaian kiai, pakai sorban, pakai baju putih, bertanya, ya suruh mendekat, akhirnya kalung itu emak-emak dijambret. Nah ini kan artinya memang sengaja ada orang-orang yang benci pada Islam, ingin menjatuhkan ya ulama, para kiai agar tidak dipercaya sama orang. Ini orang-orang tertentu yang begitu, ada niat tertentu. Jangan dipercaya, abaikan aja. Ya, itu tidak benar berita itu, atau memang barangkali dibuat sengaja, direkam, rekamannya sempurna sekali dari mulai mobil itu berhenti sampai bertanya dan lain, akhirnya menjamret. Nauzubillah min dzalik. Itu adalah buatan-buatan orang-orang yang benci Islam agar orang tidak mempercayai para ulama. Padahal sudah jelas mustahil ya, artinya tidak mungkin seorang ulama yang benar melakukan perbuatan yang tidak sebaik itu. Ya. Selanjutnya wasolli bil laili wan nasi niyam, lakukanlah salat malam sedangkan orang-orang sedang tidur. Nah, di saat orang-orang sedang pada tidur, kita salat malam, kita berdoa, doa kita dikabul, saudara. Kalau sekarang berebut, katakan ya, masing-masing pada berdoa, banyak, semua orang pada berdoa. Nah, kalau malam hari, di tengah-tengah orang pada tidur, nyenyak, kita bangun, kita berdoa. Makanya, salat malam itu dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya aku pernah mendengar Rasul bersabda, kata Jabir, sahabat Jabir, mattakhazallahu Ibrahim khalilan illa li'it'amihi ta'am wa ifsahi salam wa salati bil laili wan nas niyam. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi Khalilullah. Khalilullah artinya teman dekat Allah. Diumpamakan sebagai teman dekat karena dekatnya Ibrahim dengan Allah. Karena apa yang dilakukan Nabi Ibrahim sehingga ia mendapat gelar Khalilullah. Karena apa? Yang pertama, illa li'it'amihi ta'am, karena dia suka memberi makan. Jadi Nabi Ibrahim dari harta rezeki yang dia miliki, enggak sayang-sayang dia berikan makanan dan diberikan kepada orang-orang. Suka mentraktir kalau bahasa sekarang. Punya teman di kantor, punya teman di mana-mana, dia suka kalau habis gajian, bagi punya uang, ayo kita makan, saya yang bayar, tenang. Nah, itu orang yang suka itu perilaku akhlak Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa ifsahi salam, dan menyebar kedamaian. Ya, kalau ketemu dia senyum, ucapkan salam, damai, enggak pernah ada pertengkaran atau ucapan-ucapan dari lisannya yang tidak mengenakan orang lain. Nah, itu perilaku Ibrahim. Wa sholatihi bil laili wan nas niyam, dan dia suka sholat malam sedangkan orang-orang sedang pada tidur. Jadi Nabi Ibrahim diangkat Allah menjadi nabi dan
menjadi dekat dengan Allah berkat perbuatannya. Yang pertama suka memberi makan, suka mentraktir orang makan. Yang kedua suka menyampaikan kedamaian, dan yang ketiga sholat malam di tengah-tengah orang kebanyakan lagi pada bobo.